Kita perlu bersabar, atau kesabaran itu diperlukan untuk membangun dan menjaga keharmonisan suami istri. Ketika seorang pria dan wanita itu memutuskan untuk menikah, mereka biasanya berbunga-bunga mengharapkan kehidupan yang bahagia, tentram, dan damai. Tapi ternyata setelah dialami, justru banyak di antara mereka mengalami kesengsaraan hidup setelah nikah, yang ujung-ujungnya bermacam-macam. Ada yang mereka mempertahankan kesengsaraan sampai akhir hayat, ada yang memutuskan untuk bercerai kembali. Bercerainya itu dengan saling membenci lagi. Dulu menikah dengan saling mencintai, lalu mereka bercerai dengan saling membenci. Kira-kira 30 tahun yang lalu, itu di Amerika diadakan survei, kira-kira 65% dari pasangan yang menikah akan mengalami perceraian dalam waktu 3 tahun pertama. Jadi dalam 3 tahun pertama itu sudah 2/3 dari mereka akan bercerai. Sehingga itu menghantui mereka, apa gunanya nikah kalau nanti aku hidupnya sengsara. Dan kalau kita melihat angka di departemen atau di Kementerian Agama, itu statistiknya menunjukkan bahwa angka perceraian makin hari makin meningkat. Sehingga ada kesan bahwa kita itu lambat laun mengikuti tren yang ada di negara barat. Dalam hal ini yang saya baca waktu itu adalah Amerika. Nah, banyak orang tidak menyadari bahwa kebahagiaan hidup itu harus mereka bangun secara bersama dengan saling memahami, saling mendukung, dan yang jangan dilupakan, saling memaafkan. Jadi saya ulang, saling memahami, saling mendukung, dan saling memaafkan. Sebenarnya secara naluri alamiah, bertemunya pasangan pria dan wanita itu akan membawa kebahagiaan. Karena mereka memang pada dasarnya saling membutuhkan. Jadi Allah ini menciptakan alam raya itu dengan melalui pembelahan. Kalau pembelahan itu berarti satu dibelah menjadi dua. Nah, berarti semua yang ada di alam raya ini ada pasangan-pasangan. Nah, apakah pasangan itu memang langsung merupakan belahan dari satu sel menjadi dua, atau mempunyai karakter yang misalnya pasangan itu kanan dan kiri, terus dan kelompok-kelompoknya itu semua yang mempunyai karakter sama dengan kanan kita anggap kanan, semua yang punya karakter kiri adalah kiri, semua yang punya karakter laki-laki kita sebut kelompok laki-laki, karakter perempuan kita sebut perempuan. Nah, kalau laki-laki dan perempuan ini karena asalnya merupakan pembelahan dari satu, maka ketika bertemu itu cenderung merasa tenang, merasa ini yang dibutuhkan, dan mereka merasa tentram ketika mereka sedang bersama, dan mereka merasa gelisah ketika mereka berpisah. Ini yang kita pahami dari surat Ar-Rum ayat 21. Saya potong dulu karena untuk memahami untuk pembicaraan sampai sejauh ini. Wa min ayatihi khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Termasuk tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah adalah bahwa Allah itu menciptakan pasangan untuk kalian. Pasangan ini kalau laki ya perempuan, kalau perempuan ya laki, ya. Jadi kalau terjemahannya di situ istri itu kurang pas. Azwajan itu lebih ke pasangan. Jadi azwaj itu bisa berarti laki, bisa berarti perempuan, suami atau istri. Litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa sakinah. Litaskunu sakinah, supaya kalian merasa tentram ketika bersama. Tapi kadang-kadang setelah mereka hidup bersama selama masa tertentu, entah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun,
kehidupan mereka menjadi makin retak, berantakan, dan bahkan mereka bisa saling membenci, bahkan saling memusuhi. Maka Allah memperingatkan di surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, di antara pasanganmu dan di antara anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka hati-hatilah, waspadalah terhadap mereka. Jadi karena tadi saya mengatakan pasangan, hidup ini memang kita dalam kehidupan ini kita dapati pasangan kalau bahasa Inggris lebih enak ya. Kita dapati ada partner dan partner yang berkumpul menjadi spouse atau menjadi pasangan. Kalau dua jenis ini, laki dan perempuan ini bertemu, kemudian mereka bisa mengelola dengan baik, maka yang terjadi adalah yang disebutkan di surat Ar-Rum tadi, sakinah. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, maka yang terjadi yang di At-Taghabun ini, aduwwan lakum, menjadi musuh bagi kalian. Jadi suami istri, kalau mereka itu menjadi rukun dan harmonis, itu bisa harmonis yang luar biasa. Bisa menjadi teladan bagi pasangan-pasangan yang lain. Tapi kalau suami istri sudah cekcok, maka permusuhan mereka itu bisa dahsyat, bahkan bisa bunuh-membunuh. Ya. Jadi pada dasarnya pria dan wanita itu mengikat jalinan keluarga melalui nikah, lalu mereka menempatkan diri pada posisi tertentu masing-masing yang menyebabkan mereka harus melaksanakan kewajiban masing-masing dan menghindari larangan di antara mereka. Jadi begitu laki-laki dan perempuan itu menikah, maka mereka terikat dengan pernikahan itu yang menyebabkan yang laki-laki punya kewajiban, yang perempuan punya kewajiban. Kewajiban yang dilakukan oleh laki-laki merupakan hak bagi perempuan. Dan kewajiban yang dilakukan oleh perempuan merupakan hak bagi laki-laki. Jadi dengan begitu itu seimbang. Kalau mereka masing-masing itu melakukan kewajibannya, berarti hak mereka akan semuanya terpenuhi. Ya. Ini banyak tidak disadari. Nah, kenapa nggak disadari? Balik kepada niat mereka, tujuan mereka waktu nikah itu apa. Ya. Nah, kalau mereka itu melaksanakan kewajiban masing-masing dan menghindari larangan-larangan tertentu, kebersamaan mereka akan makin kuat dari waktu ke waktu. Dan mereka akan menikmati kebahagiaan hidup. Sebaliknya, bila salah satu atau bahkan dua-duanya di antara mereka tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing, tentu kekacauan rumah tangga akan muncul. Karena pasti ada hak yang tidak terpenuhi. Jadi kalau ada seseorang di antara mereka, suami atau istri, tidak melakukan kewajibannya, berarti ada hak yang tidak dinikmati oleh pasangannya. Jadi kewajiban yang harus dilakukan oleh suami otomatis menjadi hak istri dan sebaliknya. Kewajiban yang harus dilakukan oleh istri otomatis menjadi hak suami. Untuk melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan peran mereka masing-masing, sangat dibutuhkan ketekunan dan kesabaran. Ya. Sabar itu artinya tekun dan tangguh. Bukan lalu terus mempertahankan kesengsaraan, enggak. Sabar itu tekun dan tangguh. Mari kita pelajari suatu contoh dari kewajiban suami istri. Ya, saya mungkin hanya sempat ambil satu contoh saja dengan implikasi-implikasinya. Misalnya, suami wajib memberi nafkah penuh. Ya, saya ulang, wajib memberi nafkah penuh kepada istri. Dan istri wajib memberi pelayanan fisik dan mentaati perintah suami
sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan ajaran Allah. Itu yang bisa kita ambil pelajaran dari surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ar-rijal, lelaki, adalah pelindung yang bisa membuat istri berdaya. Ini seringkali diterjemahkan lelaki adalah pemimpin perempuan. Kesalahan nomor satu mengartikan ini sebagai pemimpin. Akibatnya dipolitisir oleh para politisi bahwa presiden harus laki-laki. Itu politisasi. Karena apa? Salah terjemah. Jadi qawamun itu dari kata qama artinya berdiri. Kalau qawamun artinya suami itu harus bisa mandiri dan bahkan membuat istrinya berdaya. Nah, kalau suami melakukan itu, maka dia layak memimpin rumah tangga. Ya. Jadi kepemimpinan itu sebagai akibat dari langkah atau tindakan tanggung jawab suami terhadap istrinya. Maka disebutkan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, dikarenakan Allah memberi kelebihan sebagian yang lain. Ya, Allah memberi kelebihan pada laki-laki, misalnya laki-laki itu lebih agresif, lebih lincah dalam bertindak mengatasi kehidupan sehari-hari. Wanita dibuat memang tidak seperti itu, tidak seagresif laki-laki, karena wanita itu didesain untuk nurturing, untuk merawat. Wanita itu didesain untuk hamil, merawat bayi yang ada di kandungannya, dan ketika bayi itu lahir, dia merawat lagi dan sebagainya. Maka dibutuhkan wanita yang semacam itu, yang feminin, yang penuh kasih sayang dan sebagainya. Nah, itu memang dibuat oleh Allah supaya saling memenuhi, saling melengkapi. Nah, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang soleh, istri-istri yang soleh adalah istri yang taat. Taat di sini Allah tidak menyebut taat kepada siapa. Oleh karena itu taat ini perlu ditafsirkan tentu taatnya kepada Allah dan juga taat kepada suami sepanjang suami mengikuti ajaran Allah. Jadi suami yang perlu ditaati adalah suami yang mengikuti ajaran Allah. Termasuk yang mengikuti ajaran Allah adalah suami yang memberi nafkah. Gitu. Dan juga dia menjaga yang tidak kasat mata, hafizatul lil ghaibi, artinya dia mesti menyimpan rahasia-rahasia rumah tangga sesuai dengan apa yang Allah jaga. Nafkah yang harus dipenuhi oleh suami untuk istrinya itu termasuk kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban itu disebutkan oleh Allah di surat Al-Baqarah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah, artinya laki-laki yang diberi anak oleh istrinya. Itu bahasa Arabnya wa 'alal mauludi lahu, orang yang diberi anak untuk dia diberi oleh istrinya. Terus gampangnya kewajiban ayah adalah memberi makan, pakaian kepada para ibu secara baik. Al-ma'ruf itu yang secara common sense itu baik. Kalau secara common sense baik itu gimana? Ya banyaknya nafkah atau sedikitnya itu diukur dengan kemampuan laki-laki tadi, kemampuan suami. Bukan didasarkan kebutuhan istri. Jadi kalau suami itu penghasilannya pas-pasan, maka dia tidak dituntut untuk memberi nafkah yang terlalu banyak, melebihi dari kemampuannya.
dan istri harus nurut gitu. Ya memang punyanya itu. Tapi sebaliknya, ketika suaminya itu kaya raya, dia tidak boleh memberi terlalu pas-pasan. Karena ukuran nafkah itu tidak diukur dengan kebutuhan istri, tapi diukur dengan kemampuan suami. Nah, ajaran itu seperti kita ketahui dari surat Al-Talaq ayat 7. Saya tidak cantumkan di situ supaya tidak terlalu banyak ya. Tapi bisa dibaca di Quran masing-masing, surat At-Talaq surat 65 ayat 7. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Hendaklah si laki itu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dzu sa'atin, mereka yang mempunyai kelonggaran dalam rezeki, maka memberinya sesuai kelonggaran tadi. Wa man qudira 'alaihi, dan bagi yang rezekinya itu dibuat pas-pasan, maka ya sesuai dengan itu. Kewajibannya adalah falyunfiq mimma atahullah. Dia memberi nafkah sebagaimana dia diberi rezeki oleh Allah. Allah tidak menuntut kewajiban kecuali sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah. Jika suami tidak melaksanakan kewajiban memberi nafkah, baik secara penuh maupun sebagian, maka hal ini akan menciptakan potensi terganggunya hubungan suami istri. Dan bahkan bisa mengganggu pendidikan anak. Karena kalau suami istri ini tidak stabil, suka cekcok, anak itu akan menjadi korban. Anak itu akan bingung dan bisa mengalami kemunduran, bahkan bisa menjadi anak nakal. Ya. Misalnya, ketika suami tidak memberi nafkah secara penuh, istri akan sering meminta tambahan uang. Nah, ini tahap pertama kan minta tambahan lagi, kurang, minta lagi. Kalau situasi ini berlangsung lama, kecurigaan akan dengan mudah muncul. Curiga bahwa sebagian uangnya dipakai untuk hal-hal lain yang kurang berguna atau bahkan yang terlarang. Kenapa? Gajimu kan besar, tapi kenapa kamu kasih belanja terlalu sedikit? Terus selalu curiga, ini kamu terlalu banyak kamu pakai untuk membeli rokok, terlalu banyak kamu berfoya-foya di luar, apalagi kalau sampai menjurus jangan-jangan punya simpenan, ada orang ketiga. Nah, itu kecurigaan itu bisa berkembang. Ya. Dan bila kecurigaan ini tidak segera diatasi, kecurigaan bisa tumbuh menjadi kebencian atau bahkan permusuhan. Suami pun akan melabeli istrinya sebagai cerewet, label yang bisa menimbulkan kebencian dan permusuhan. Jadi si istri curiga, karena curiga itu ngomongnya macam-macam, suami menganggap cerewet. Ya udah, menjadi spiraling, ya, menjadi kayak spiral, makin hari makin intens perselisihan itu. Bila kekurangan dalam nafkah ini mendorong istri bekerja, kalau itu tadi kan tidak bekerja. Kalau kekurangan nafkah ini mendorong istri bekerja, potensi terganggunya hubungan suami istri akan makin besar. Istri bekerja karena dia tidak puas atas pemberian suami. Suasana hati semacam ini akan membuka potensi dia tertarik pada laki-laki lain yang ibah terhadapnya dan sering bertemu di tempat kerja. Karena si istri ini bekerja, kan dia ketemu dengan banyak orang. Kalau orang lain itu kebetulan laki-laki yang melihat ceritanya seperti itu, kasihan amat itu suaminya kebangetan. Nah, terus dia iba lalu menunjukkan perhatian, akhirnya menjadi jatuh cinta. Nah, itu menjadi mengganggu hubungan suami istri lagi. Sebenarnya ketika suami tidak memberi nafkah yang cukup sebagaimana kewajibannya, istrinya diperbolehkan mengambil harta. Jadi tidak harus bekerja. Bekerja di luar itu tidak harus. Ya, kalau suami itu pelit, tidak memberi nafkah yang cukup padahal dia punya, maka istri diperbolehkan mengambil harta suaminya
sekedar untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan tidak dianggap sebagai mencuri. Ini ada kasus yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ibu Aisyah cerita bahwa seorang yang namanya Hindun binti Utbah. Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu pemimpin Mekah yang berkali-kali memimpin peperangan memusuhi Rasulullah SAW. Tapi pada tahun ke-8 Hijrah, Makkah tunduk. Dengan ketundukan Makkah, dia masuk Islam. Apakah masuk Islamnya terpaksa atau tidak? Wallahu alam. Tapi yang jelas dia masuk Islam. Dan istrinya yang namanya Hindun ini adalah orang yang dulu jahat sekali. Dia yang menyuruh Wahsy membunuh Hamzah. Kemudian Hamzah itu setelah meninggal, diambil jantungnya lalu dia makan. Itu sejahat itu. Nah, tapi setelah masuk Islam, dia berkunjung ke Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan itu suamiku itu orangnya pelit sekali. Dia tidak memberi nafkah yang cukup. Yang tidak cukup untukku dan tidak cukup untuk anak-anakku. Lalu aku mengambil hartanya dia. Ya, aku suka ngambil uangnya dia tanpa dia tahu. Jadi dia ambil begitu aja. Pertanyaannya, fahal alayya min dzalika min junah? Dosa enggak aku? Dosa enggak aku? Nah, ini saya punya teman yang suaminya itu pelit sekali, tapi dia dapat kesempatan suatu saat tuh megang kartu kreditnya. Nah, dia manfaatkan itu untuk belanja. Nah, untuk belanja ya. Belanja artinya untuk kebutuhan sehari-hari. Jawaban Rasulullah apa? Khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfik. Ambil harta suamimu dengan cara yang baik. Sepanjang itu untuk memenuhi kebutuhanmu. Untuk memenuhi kebutuhan, mencukupi ya, untuk mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu. Jadi suami yang pelit itu istrinya diizinkan untuk mengambil hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu saking Allah mewajibkan suami untuk memberi nafkah yang cukup kepada istrinya. Sebaliknya, bila suami sudah melaksanakan kewajibannya memberi nafkah secara penuh, tapi istrinya tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi pelayanan fisik kepada suaminya, problem akan dengan mudah sekali muncul. Ya, saya mencoba untuk berbicaranya tidak jorok, ya. Jadi mudah-mudahan bisa mudah difahami. Sebagaimana kita ketahui bahwa semua lelaki membutuhkan penyaluran dorongan birahinya. Bila dorongan itu tidak diberi penyaluran yang halal, maka lelaki itu berpotensi untuk mencari penyaluran. Nah, kalau ada yang halal disalurkan kepada yang halal, misalnya dengan cara menikah lagi. Tapi kalau tidak tersedia saluran yang halal atau dia tidak bisa, misalnya tidak sanggup memberi nafkah untuk dua keluarga, maka kalau imannya tidak kuat, laki-laki itu akan mencari penyaluran yang haram dengan cara berzina. Maka istri yang membantu suaminya menyalurkan secara halal ini akan memperoleh pahala seperti bersedekah. Nah, ini kan juga dipakai untuk bercanda. Mas, mau aku kasih sedekah enggak gitu. Nah, itu berdasarkan hadis ini. Rasulullah dikutip oleh Abu Dzar, agak panjang, tapi saya potong di bagian yang relevan dengan ini. Jadi intinya adalah bahwa istri yang memberi outlet, memberi penyaluran suaminya untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, kebutuhan biologisnya, itu mendapatkan pahala seperti sedekah. Rasulullah mengatakannya, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Ini bud'i itu bahasa Arabnya itu sopan, tapi dalam bahasa Indonesia supaya jelas, dan pada kemaluan kalian itu ada sedekah.
Loh, kok kemaluan kok sedekah? Mereka bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Rasulullah, apakah seseorang melampiaskan syahwatnya lalu di situ ada pahala? Jawab Rasulullah, ara'aitum law wada'aha fi haram akan alaihi fiha wizr. Coba kamu lihat, kalau laki-laki itu tidak bisa menyalurkan kepada istrinya, lalu dia menyalurkannya kepada yang haram, maka laki-laki itu dosa nggak? Tentu dosa. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Itulah kalau suami menyalurkannya kepada yang halal, maka yang memberi fasilitas yang halal itu dia mendapatkan pahala. Jadi dengan begitu, ya ini kan kegiatan yang memberikan pahala. Tapi kadang-kadang kalau suami tidak melaksanakan kewajibannya atau istri tidak melaksanakan kewajibannya, itu bisa menjadi kacau. Ya. Tentu seorang suami yang merasa terhalang penyalurannya oleh istrinya, dia masih bisa mencari penyaluran yang halal dengan cara menikah lagi. Ini pun mengandung resiko hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri yang pertama tadi, dan juga dengan anak-anak dan istri pertama ini. Oleh karena itu, kebersediaan istri memberi pelayanan kepada suami sangatlah penting, sangat penting. Begitu pentingnya sehingga seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah tanpa memperoleh izin dari suaminya. Artinya, melayani suami itu lebih penting daripada mencari pahala puasa. Atau pahalanya melayani suami itu lebih besar daripada pahalanya puasa sunnah. Tentu ini puasa sunnah, bukan puasa wajib. Hadisnya, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahid illa bi'idnihi wa la ta'dhana fi baitihi illa bi'idnihi. Seorang istri tidak boleh puasa ketika suaminya ada di rumah, kecuali atas izin suami. Dan juga istri tidak boleh mengizinkan laki-laki lain masuk ke rumahnya kecuali dengan izinnya. Laki-laki lain itu siapa? Oh, termasuk saudara ipar. Saudara ipar itu dia tidak boleh masuk ke rumah istri kakaknya atau adiknya. Itu dan kalau di Indonesia ini lazim itu. Padahal itu oleh Rasulullah sangat dilarang. Kadang-kadang suami ikut andil dalam penolakan istri untuk memberi pelayanan. Ini tidak sengaja. Tapi kadang-kadang suami punya andil sehingga istri itu tidak mau memberi pelayanan. Kenapa? Bila suami tidak memberi nafkah yang cukup, istri merasa terpaksa bekerja ganda. Ganda karena dia mengurusi rumah tangga, ngurusi anak-anak, masih harus bekerja lagi mencari penghasilan. Jadi ini tidak fair karena istri sudah punya pekerjaan yang berat, yaitu ngurusi rumah tangga dan anak-anak, kok dibebani lagi ngurusi penghasilan. Suami, saya nanya sendiri aja, dia hanya mencari penghasilan tetapi tidak ngurusi rumah, tidak ngurusi anak-anak. Sebagai akibatnya, maka istri yang semacam ini di malam hari akan merasa capek, dan mungkin capek sekali. Karena capeknya, maka dia tidak sanggup melayani suaminya. Capek, terus suaminya merasa tidak tersalurkan. Dari contoh tersebut, kita bisa memahami bahwa sebenarnya hubungan kita dengan orang lain, ya, baik dekat maupun jauh, ada hubungan kekeluargaan atau hubungan politik, hubungan suami istri dan sebagainya, semuanya adalah cobaan dari Allah yang harus kita sikapi dengan baik, dengan kesabaran. Ya. Allah berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami jadikan sebagian dari kalian menjadi ujian bagi sebagian yang lain. Suami diuji dengan istri, istri diuji dengan suami,
eh, mereka diuji dengan adanya saudara ipar, diuji dengan adanya mertua dan sebagainya, diuji dengan adanya anak, semua adalah ujian. Dan Allah itu maha melihat sepak terjang kita bagaimana. Nah, dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, lebih banyak orang memilih menangnya sendiri, sehingga mereka berbuat zalim terhadap orang lain. Jadi misalnya suami, kamu bantu kerja dong biar aku agak ringan, atau biar cukup, atau biar anak kita bisa sekolah yang lebih baik. Alasannya macam-macam. Nah, alasan yang kelihatannya indah-indah itu seringkali mengambil hak orang lain. Nah, mengambil hak orang lain itu namanya zalim. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, lebih banyak orang yang memilih menangnya sendiri sehingga mereka berbuat zalim kepada orang lain. Contohnya yang dikemukakan di surat Shad ayat 24. Surat 38 ayat 24. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'din illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma hum. Banyak di antara orang yang bergaul itu saling melanggar hak orang lain, saling menzalimi, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dan itu jumlahnya sangat sedikit. Jadi kalau misalnya ada suami istri yang tidak memenuhi kewajibannya, entah suaminya kepada istri atau istri kepada suami, itu lazim dalam arti banyak, karena memang sedikit orang yang mau melaksanakan semua kewajibannya, sedikit yang taat kepada Allah, sehingga disebut oleh Allah amanu wa amilus sholihat. Itu suami istri saja itu banyak yang saling menzalimi, apalagi kalau orang yang berkecimpung di bidang politik. Politik memang maunya kan merebut kekuasaan, karena merebut maka seringkali dalam merebut itu dilakukan dengan cara yang zalim. Ya, oleh karena itu kita mesti hati-hati, terutama bagi kita suami istri. Ya. Oleh karena itu suami istri sebaiknya memilih kesabaran dalam pergaulan mereka sehari-hari. Hal-hal yang mendasar yang perlu suami istri lakukan dalam membangun rumah tangga yang harmonis antara lain, ini saya kemukakan beberapa poin saja yang mudah-mudahan bermanfaat. Pertama, dan ini saya taruh pertama karena menurut saya sangat penting, mereka mesti menanamkan fondasi yang kokoh dengan bersama-sama memasang tujuan yang sama. Jadi kalau waktu nikah itu tujuannya disinkronkan yang sama. Jangan-jangan misalnya laki-laki, wah ini calon istriku ini kaya raya, aset ini. Saya pernah punya teman yang memperkenalkan pacarnya kepada saya, Pak ini aset ini Pak. Itu udah berarti niatnya adalah kekayaan. Nah, itu tidak mudah disinkronkan. Cara yang paling gampang untuk mensinkronkan adalah tujuan akhir dalam pernikahan itu mesti dalam rangka mencari ridho Allah. Jadi suami istri, terutama calon suami dan calon istri, itu dikuatkan komitmennya dulu, bahwa mereka punya tujuan yang sama. Karena kita itu apapun yang kita lakukan itu biasanya ujung-ujungnya mencari tujuan. Nah, kalau tujuannya sama, maka mereka akan mudah berjalan bareng. Wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha'a mardatillah wallahu raufur rahim. Di antara manusia ada orang yang menjual dirinya atau mengerahkan dirinya sekuat-kuatnya dalam rangka mencari ridho Allah. Nah, kalau ada orang semacam itu, wallahu raufun bil ibad, Allah itu akan sayang kepada hambanya. Jadi ini bisa, tapi dikatakannya kan di antara manusia ada orang, berarti tidak semuanya. Dan tidak semuanya itu kecenderungannya justru sedikit yang memulai pernikahan dengan ini. Yang kedua, dalam pergaulan berdua, laki-laki dan perempuan atau suami istri, mereka mesti membangun rasa saling mencintai
lalu dikembangkan menjadi saling menyayangi. Saya membedakan antara saling mencintai dan saling menyayangi merujuk kepada surat Ar-Rum ayat 21 yang biasa dibaca di waktu acara pernikahan. Tadi saya kutip hanya sepotong karena kecenderungannya seperti itu, tapi poin berikutnya itu disebutkan di bagian akhir dari ayat itu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Termasuk tanda kebesaran, tanda kekuasaan Allah, tanda kasih sayang Allah adalah bahwa Allah menjadikan pasangan bagi kalian. Untuk apa? Untuk kalian merasa sakinah, tentram. Tadi sudah sampai di situ. Nah, wa ja'ala bainakum mawaddah, dan Allah membuat rasa saling mencintai di antara kalian. Mawaddah, wadda yawuddu, mencintai. Jangan berhenti di saling mencintai. Lanjutkan, warahmah, dan saling menyayangi. Apa bedanya saling mencintai dan saling menyayangi? Kalau mencintai itu apa yang dilakukan oleh seorang yang mencintai itu lebih untuk kepentingan dirinya. Misalnya laki-laki mencintai wanita. Kenapa cinta? Cantik. Nah, dia ingin memperoleh kelebihan atau kenikmatan atau apapun dari kecantikan wanita itu. Untuk kepentingannya dia. Begitu pula wanita mencintai karena apanya? Maka itu kepentingannya dia sendiri. Oke, tahap pertama itu dipakai untuk membangun keharmonisan. Tapi jangan berhenti di situ, karena saling mencintai itu masih egoistik sifatnya. Dikembangkan sampai ke saling menyayangi. Kalau orang menyayangi itu kecenderungannya memberi tanpa pamrih. Kalau mencintai itu memberi tapi dengan pamrih. Jadi lebih tulus rahmah atau menyayangi. Kalau suami istri bisa berhubungan masing-masing dalam rangka menyayangi tanpa pamrih apapun dari partnernya, maka Allah akan menurunkan rasa sakinah litaskunu ilaiha. Jadi sakinah itu atau rasa ketentraman itu bisa dinikmati kalau kita mau membangun mawaddah dan membangun rahmah. Mawaddah rahmah itu harus dibangun, tidak otomatis. Ya. Jadi, tapi seringkali kita di acara kawinan mudah-mudahan ini pasangan ini bisa hidup sakinah mawaddah rahmah. Ya, tapi bagaimana caranya? Itu perlu kita pelajari. Yang ketiga, suami istri perlu saling memahami persamaan dan perbedaan mereka. Ya. Persamaannya apa, perbedaannya apa. Tentu karena sama-sama manusia mereka punya kesamaan. Sama-sama makan, sama-sama minum dan sebagainya. Tapi ada perbedaan. Sama-sama makan, ada yang seleranya asin, ada yang seleranya manis dan sebagainya. Nah, persamaan-persamaan itu perlu mereka jadikan kekuatan bersama. Dan perbedaan-perbedaan mereka perlu mereka jadikan untuk saling mengisi dan saling menunjang. Ini kalau mohon maaf saya sedikit buka rahasia saya. Saya itu punya kecenderungan melihat sesuatu itu secara global, secara general, secara umum. Tapi istri saya itu punya kecenderungan melihat secara detail. Nah, ini kalau kita bangun, ini bisa saling melengkapi. Tapi kalau kita tidak mau menganggap bahwa itu saling melengkapi, complementary, maka bisa-bisa saling kesal. Saling kesal karena, wah kelamaan kamu cerita itu. Tapi padahal kita tuh seringkali perlu mengetahui detailnya. Ya. Perbedaan-perbedaan itu oleh Allah digambarkan secara umum. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, kami telah menciptakan kalian laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian itu bersuku-suku, berkelompok-kelompok,
agar kalian saling mengenali, saling mengetahui. Jadi lita'arafu ini penting, kita mesti saling mempelajari. Kalau kita suku satu dengan suku lain saja perlu memahami, kenapa tidak ketika antara suami istri saling memahami? Pasti banyak perbedaan. Saya suka memberikan gambaran, kalau misalnya laki dan perempuan, yang satu anaknya diplomat, yang satu anaknya petani, yang biasa di sawah, itu perbedaannya jauh. Yang anaknya diplomat makan itu harus dengan tata cara yang macam-macam. Tapi anaknya petani, nggak nikmat, makan serba diatur. Gitu. Jadi semacam itu. Ya. Yang keempat, hindari prasangka buruk. Karena seringkali dalam hal yang kita tidak menyukai, kalau kita berprasangka buruk kan lalu kemudian kita tidak menyukai. Nah, kalau kita tidak menyukai sesuatu, justru seringkali di situ banyak terkandung kebaikan. Allah memulai firman-Nya dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah dengan istrimu dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kamu tidak menyukai istrimu, entah bagian apanya, jangan-jangan yang kamu tidak sukai itu di situ justru banyak kebaikan. Justru banyak kebaikan. Jadi kalau misalnya istri suka marah-marah, ya kalau kita egois, siapa yang menjadi pemimpin rumah tangga? Kok kamu yang marah-marah? Siapa yang memberi nafkah? Ya, habis, itu malah menjadi berantakan. Tapi kalau kita melihat, aku ini tidak ada yang marahin aku. Di kantor aku direktur atau direktur utama, nggak ada yang berani menegur aku. Di masyarakat orang menganggap aku orang yang terpandang, mereka tidak berani menegur aku. Yang berani menegur aku hanya istri. Sehingga istrinya satu-satunya yang bisa marah. Kenapa marah? Ya kalau suaminya itu dikasih nasihati tidak efektif, ya dia akan sering mengulang-ulang. Maka menjadinya dia marah. Jadi kemarahan istri itu adalah wujud kesabaran istri di dalam kepedulian suaminya. Kepedulian terhadap suaminya. Yang kelima, bila ada kesalahan pihak lain, utamakan memaafkan sambil lapang dada. Singkirkan egoisme pribadi. Nah, tadi sebagian ayatnya sudah saya kutip, kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, di antara pasanganmu, suami istri, dan di antara anak-anak kalian itu ada yang menjadi musuh kalian, maka waspadalah. Terus salah satu kuncinya adalah wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu suka memaafkan dan kamu suka lapang dada dan kamu udah melupakan kesalahan-kesalahan itu, maka Allah akan mengampuni kamu dan Allah akan menyayangi kamu. Ya. Jadi memaafkan itu penting. Karena apa? Seringkali kesalahan itu dilakukan karena tidak tahu. Kalau anak kita melakukan kesalahan, kok begitu? Coba dibalik. Pernah nggak anaknya diajari yang baik? Kalau tidak pernah ngajari, ya salahnya bapaknya tidak ngasih pelajaran. Misalnya semacam itu. Jadi kita mesti mudah memaafkan, karena kadang-kadang kita sendiri yang kurang, tidak memberi pelajaran, atau kita tidak memberi kasih sayang atau perhatian yang cukup, sehingga anak-anak itu seperti mencari perhatian. Yang keenam, ya, ini mudah-mudahan yang terakhir yang saya kemukakan. Bila ada perselisihan antara suami istri, maka hendaklah suami istri itu mencari solusi dengan ukuran yang objektif. Solusi dengan ukuran yang objektif.
yaitu apa? Solusi yang ditawarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang Allah itu tidak mempunyai kepentingan apapun. Jadi kalau kita mencari penengah, kalau penengahnya itu orang yang punya kepentingan untuk satu pihak, nanti sarannya sepihak. Kalau Allah karena tidak punya kepentingan sendiri, maka nasihat-nasihat Allah itu lebih objektif dan lebih mudah diterima oleh kedua pihak. Allah berfirman untuk secara umum ya dalam bentuk kehidupan, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Ringkasnya bahwa Allah itu telah menurunkan Al-Quran untuk kita. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita fahkum bainahum bima anzalallah. Ambillah keputusan di antara manusia menggunakan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Jadi ada perselisihan apapun oleh siapapun, baik di dalam rumah tangga ataupun di dalam masyarakat, maka gunakanlah Al-Quran. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan mengikuti selera mereka. Selera itu setiap orang seleranya beda-beda. Maka kalau mengikuti selera, ya yang terjadi akan bentrok antara selera satu dan yang lain. Ya. Amma ja'aka minal haqq, selera itu bisa membuat kita jauh dari kebenaran. Saya kira sementara begitu, ringkasnya adalah bahwa pertemuan pasangan suami istri itu sebenarnya menawarkan ketentraman. Tapi salah kelola atau mismanagement bisa memunculkan permusuhan. Suami wajib menafkahi istri dan istri wajib mentaati suami. Lalu memfasilitasi penyaluran nafsu birahi itu menjadi sedekah dari seorang istri. Prinsip-prinsip untuk keharmonisan suami istri antara lain, pertama, bikin tujuan yang sama yaitu mencari ridha Allah. Yang kedua, saling menyayangi. Yang ketiga, saling memahami. Yang keempat, hindari prasangka buruk. Yang kelima, mesti saling memaafkan dan lapang dada. Dan yang keenam, berpedoman pada Al-Quran pada saat menyelesaikan perselisihan. Mudah-mudahan Allah memberi kita kemudahan dalam membina rumah tangga dan menjaga keharmonisan dalam pergaulan suami istri. Amin.